Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi di opini saya. Seperti biasa, pada opini saya ini saya tidak akan membahas firman Tuhan apa-apa, tetapi saya ingin mengungkapkan pendapat saya mengenai sesuatu hal. Dan pada video ini, saya ingin mengungkapkan pendapat mengenai Third Pentecost atau Pantekosta ketiga. Mungkin ini cukup bisa dibilang agak terlambat karena berita tentang Pentakosta ketiga itu cukup heboh sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi mungkin pembahasan atau opini saya yang saya sampaikan sekarang bisa dibilang cukup terlambat, tetapi tidak masalah karena beberapa hari ke depan kita akan merayakan Pentakosta. Jadi tidak ada masalah kalau kita sekarang sama-sama berbagi opini saya tentang apa itu tentang Pentakosta ketiga atau Third Pentecost. Gitu ya. Memang dalam firman Tuhan kita tidak menemukan istilah Pentakosta ketiga, dan kemarin saya sudah sempat membahas mengenai dasar firman Tuhan apa sih namanya tentang peristiwa Pentakosta yang kemudian apa sih namanya dalam perjanjian lama sebenarnya ada satu banyak peristiwa yang mendasari itu gitu ya. Dan kalau Anda belum nonton videonya, silahkan Anda lihat videonya tentang latar belakang penjelasan Alkitab tentang peristiwa Pentakosta ini gitu ya. Pentakosta ketiga sendiri saya yakin Anda dan saya sudah cukup tahu bagaimana itu dicanangkan tahun 2018 oleh seorang hamba Tuhan besar, oleh seorang hamba Tuhan yang kita sangat kenal bahwa dia seorang yang mengasihi Tuhan, dan kemudian itu sempat menimbulkan banyak kontroversi, banyak pertentangan yang kemudian banyak video yang membahas bahwa ini tidak alkitabiah lah dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya yakin Anda dan saya juga pasti sudah cukup banyak mengikuti tentang hal itu gitu ya. Secara umum kalau saya mengoverview sedikit pendapat tentang Pentakosta yang ketiga ini, Pentakosta pertama dianggap bahwa itulah peristiwa Pentakosta pada kisah para rasul. Bagaimana pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan dan mereka berkumpul di loteng Yerusalem dan mereka penuh dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kemudian yang dianggap dengan Pentakosta kedua adalah peristiwa pada awal tahun 1900-an, kurang lebih 1906 di Azusa Street nomor 316 yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, William Joseph Seymour pada waktu itu. Dan pada waktu itu mereka berkumpul di sana dan kemudian mereka penuh Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan kemudian itu menyebar kemana-mana dan orang menganggap bahwa itu adalah Pentakosta kedua. Gitu ya. Dan tahun 2018 kemarin seorang hamba Tuhan mencetuskan bahwa menjelang akhir zaman akan ada Pentakosta ketiga, bagaimana Roh Kudus akan dicurahkan dengan sangat luar biasa gitu ya. Dan seperti saya bilang bahwa ini mungkin pembahasan ini sedikit agak terlambat karena ini sempat rame 2 atau 3 tahun terakhir ini gitu ya. Dan apa sih namanya yang seperti tadi saya bilang bahwa banyak orang yang menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak alkitabiah. Tetapi pada video ini saya ingin membagikan pendapat saya atau opini saya pribadi tentang apa itu Pentakosta ketiga gitu ya. Di sini kita akan bedakan. Menurut saya bahwa kita harus membedakan dengan jelas sesuatu yang merupakan istilah pribadi dan sesuatu yang merupakan suatu esensi yang mendasar di dalamnya. Gitu ya. Saya lebih memandang bahwa istilah Pentakosta ketiga itu hanyalah sebuah istilah, hanyalah sebuah sebutan di mana seseorang mendapat suatu pesan Tuhan, seorang mendapat suatu peneguhan dari Roh Kudus dan dia mempercayai bahwa inilah yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Sekali lagi, menurut pendapat saya itu hanya suatu bentuk istilah. Jadi memang kita tidak akan menemukan dalam firman Tuhan Pentakosta pertama, kedua, ketiga kita tidak akan temukan dalam firman Tuhan. Bahkan Pentakosta kedua yang diakui masyarakat dunia sebagai satu peristiwa di Azusa Street, itu pun orang yang bersangkutannya tidak mengaku itu sebagai satu Pentakosta kedua. Hanya dunia mengakui bahwa itu sebagai satu Pentakosta kedua. Jadi masalah ke satu, kedua, ketiga itu semua hanya istilah saja menurut saya. Gitu ya. Dan kita tidak pernah menemukan itu dalam firman Tuhan. Gitu. Dan sebenarnya istilah itu menjadi sesuatu yang setiap orang atau setiap hamba Tuhan boleh mengumpulkan satu istilah-istilah tertentu yang dia yakini sebagai sesuatu yang apa sih namanya dia dapatkan dari firman Tuhan. Saya contohkan misalnya, saya pernah membuat satu istilah. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ada nabi Tuhan yang melakukan sesuatu, misalnya Yehezkiel tiba-tiba apa sih namanya berbaring di kiri kanan, di kiri dan di kanan, kemudian dia mengambil batu dituliskan Yerusalem. Nah, tindakan itu saya istilahkan dengan tindakan kenabian. Itu istilah yang saya buat, gitu ya. Kalau Anda cari dalam firman Tuhan, apa itu tindakan kenabian, tentunya Anda tidak akan menemukan hal itu. Karena itu istilah yang saya buat. Jadi pada waktu Hosea disuruh Tuhan menikahi perempuan sundal, maka tindakan Hosea menikahi perempuan sundal, yaitu Gomer binti Diblaim, itu adalah suatu tindakan kenabian. Itu istilah saya. Jelas so? Dan setiap Anda dan saya bisa punya istilah tertentu yang buat kita bahwa itu mengandung makna tertentu. Gitu ya. Jadi pertama yang sama-sama saya bagikan di sini adalah menurut saya Pantekosta ketiga keberapapun atau apapun namanya itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh seseorang dan siapapun boleh mengeluarkan hal itu. Gitu. Sampai ada orang ramai sekarang, oh ini sekarang zamannya generasi Yeremia.
oh sekarang zamannya kebangkitan generasi Elia, boleh-boleh saja saudaraku, gitu ya. Semua orang boleh mengeluarkan istilah-istilah seperti itu, gitu ya. Sekarang masanya kebangkitan generasi Elisa dan apapun juga gitu loh. Sekarang zamannya Yehezkiel dibangkitkan kembali, boleh. Silakan aja setiap orang mengeluarkan istilah-istilah seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah istilah di mana seseorang mendapatkan sesuatu secara pribadi dan dia mengamini itu sebagai suatu visi, sebagai satu sesuatu yang dia rencanakan ke depan, sesuatu yang dia teguhkan, Tuhan teguhkan dalam kehidupannya, dan itu dia gunakan dengan sebuah istilah tertentu, gitu ya. Oh sekarang masa kebangkitan tentara Tuhan. Boleh, silahkan saudaraku. Nah itu bentuk-bentuk dalam kehidupan kita sehari di mana seorang hamba Tuhan bisa mengeluarkan istilah tertentu. Dan begitu juga dengan Pantekosta ketiga. Gitu ya. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan masalah kenapa harus ketiga, kenapa bukan keempat, kenapa bukan kelima. Itu hanya istilah saudaraku. Gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa Pantekosta, bahwa setelah Kristus naik ke surga, maka Allah mencurahkan Roh Kudusnya, dan itu dimulai pada hari Pentakosta. Jelas aku, itu hal yang pertama. Jadi kita sama-sama setuju. Saya ingin membagikan opini saya, bahwa menurut saya Pentakosta ketiga tidak usah kita permasalahkan karena itu hanya istilah saja, gitu ya. Dan sekarang kalau kita bicara ke esensinya, ini sebenarnya yang penting sebenarnya, gitu ya. Terlepas dari kita membicarakan masalah istilah Pentakosta kedua, ketiga, keempat atau kelima atau keberapa pun juga, yang terpenting adalah esensi di dalamnya, gitu ya. Itu yang menurut saya lebih penting harus kita perhatikan. Gitu. Pertama di sini kita melihat bahwa yang dimaksudkan dengan Pentakosta tiga kesini menggambarkan bahwa menjelang akhir zaman Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya dengan lebih berlimpah-limpah ketimbang saat-saat sebelumnya, gitu ya. Dan itu seringkali orang gambarkan, yang tadi saya bilang itu digambarkan bahwa Pentakosta ketiga melebihi dari Pentakosta pertama maupun yang kedua. Tetapi esensinya di sini adalah menjelang akhir zaman Allah bekerja dengan lebih banyak lagi karena saatnya akan semakin dekat. Ini yang perlu kita perhatikan. Gitu. Esensi yang saya catat di sini ada dua. Yang pertama adalah yang menyangkut sesuatu hal di mana ini bukan berarti bahwa Roh Kudus dicurahkan lebih banyak. Bukan berarti pribadi Roh Kudusnya menjadi lebih dominan, menjadi lebih luar biasa. Tidak. Roh Kudusnya tetap sama yang pernah ada pada hari Pentakosta, dan sampai saat ini Roh Kudusnya tidak berubah. Roh Kudusnya sama. Gitu ya. Jadi kalau saya bisa ilustrasikan dengan sederhana, jangan ada bayangkan seperti saluran air yang kemudian dibuka kecil, makin lama dibuka makin besar. Tidak. Sejak pertama Kristus mati dan kemudian dia bangkit dan naik ke surga, maka diutuslah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang sama yang ada pada hari Pentakosta pada masa Kisah Para Rasul sampai sekarang itu tidak berubah. Jadi sumber airnya sama, tetapi yang membedakan di sini adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya bagi Roh Kudus dan dia bergaul dengan Roh Kudus, itu yang membuat alirannya menjadi semakin besar kemana-mana. Gitu ya. Sumber airnya sama, tetapi selang airnya yang semakin lama semakin banyak. Dan itu akibatnya menyebar kemana-mana, gitu ya. Ini esensi pertama yang ingin kita sama-sama catat, saudaraku. Jadi menurut saya Pentakosta ketiga tidak usah kita permasalahkan istilah ketiganya. Tetapi yang kita lihat bahwa dalam esensi di dalamnya, bahwa pada akhir zaman, Allah semakin banyak memakai orang-orang untuk supaya menggenapi rencana Tuhan, bagaimana gereja Tuhan disempurnakan. Gitu ya. Saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 37. Tadi saya sudah bilang bahwa video ini tentang opini saya, jadi saya tidak membahas firman Tuhan. Cuma saya teringat tentang Yehezkiel pasal 47. Kalau Anda bisa baca, silakan Anda baca. Di sana digambarkan bahwa Yehezkiel disuruh Tuhan untuk mengukur kedalaman sungai yang keluar dari bait suci. Dan dari bait suci mengalir sungai yang kemudian mengalir ke arah timur. Gitu ya, rasanya di salah satu video saya juga pernah membahas hal ini. Kemudian 1000 hasta yang pertama Yehezkiel mengukur bahwa kedalamannya hanya semata kaki saja. Ya, terus 1000 tahun yang kedua, 1000 tahun berikutnya, 1000 hasta berikutnya kedalamannya mulai selutut. 1000 hasta berikutnya kedalamannya sepinggang. Sampai 1000 hasta yang keempat, maka aliran tadi sudah menjadi sungai yang tidak bisa terseberangi. Dan itu menggambarkan bahwa sumbernya tetap sama. Tetapi semakin lama dia menjadi sesuatu di mana alirannya menjadi membesar dan kemana-mana ada orang yang dipakai Tuhan. Jelas aku? Jadi itulah hal yang esensi tentang Pentakosta ketiga. Sekali lagi bukan istilah Pentakosta ketiganya, saudaraku. Tetapi di sini bagaimana adalah Roh Kudus semakin bekerja memakai banyak orang, gitu ya. Dan itu membuat bagaimana penggenapan rencana Tuhan menjelang akhir zaman, gitu ya. Dan hal yang esensi yang kedua adalah kita tahu dalam firman Tuhan bahwa hari kedatangan Tuhan semakin lama semakin dekat.
Dan iblis juga tahu bahwa hari penghakiman dia semakin lama akan semakin dekat. Dan tentunya itu membuat iblis akan bekerja lebih keras menyesatkan banyak orang. Dan itu sesuai dengan kata firman Tuhan, bagaimana pada akhir zaman akan bangkit banyak penyesat-penyesat, dan kemudian naga itu sepertiga dari ekornya akan menarik sepertiga dari bintang-bintang. Gitu ya. Dan akibat itu maka iblis berusaha menyesatkan semakin banyak orang. Nah, berkebalikan dengan hal itu, otomatis maka di sana Roh Kudus juga akan semakin bekerja melalui orang-orang yang menyerahkan hidupnya dan bersekutu dengan Roh Kudus untuk mulai membuka pikiran orang dan membuka hati orang tentang kebenaran, dan mulai menyatakan kuasa Tuhan, dan mulai membuat orang hatinya akhirnya berbalik kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, sehingga bisa banyak orang yang akhirnya bertobat, kebenaran akhirnya dibukakan, pemberitaan Injil akhirnya menyebar kemana-mana. Dan dalam Roma dikatakan bahwa di mana dosa bertambah-tambah, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Ini menjadi sesuatu yang akan saling mengimbangi. Gitu ya. Iblis akan bekerja lebih keras karena saatnya akan semakin dekat bahwa dia akan dihakimi. Gitu ya. Dan sebaliknya, Roh Kudus juga akan bekerja semakin keras untuk supaya tujuannya adalah gereja Tuhan semakin disempurnakan, umat Tuhan semakin dipersiapkan, keselamatan semakin dibawa pada bangsa-bangsa, dan akhirnya gereja Tuhan siap menjadi mempelai yang sempurna untuk menjemput kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah yang terpenting pada esensi dengan istilah tadi Pentakosta yang ketiga. Gitu ya. Jadi ini bicara soal bagaimana Anda dan saya semakin hari kita harus semakin bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang pernah dicurahkan pada waktu Pentakosta pada Kisah Para Rasul itu masih ada sampai sekarang, dan dia tidak berubah dan tidak menjadi semakin besar. Tetapi bagaimana sekarang kita menyerahkan hidup kita menjadi semakin dekat, bagaimana kita menjadi semakin bersekutu dengan Allah, bagaimana aliran air yang asalnya semata kaki tadi bisa naik menjadi selutut, bisa naik menjadi sepinggang, dan akhirnya menjadi sungai yang tak terseberangi. Gitu ya. Dan itu menjadi suatu kebangkitan di akhir zaman. Itu menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah Allah memakai Anda dan saya menjelang saat-saat terakhir, gitu ya. Dan hal yang ketiga yang perlu kita catat dalam esensinya adalah ini semua bergantung pada Anda dan saya, gitu ya. Sejauh mana kita membuka diri untuk semakin bersekutu dengan Roh Kudus, sejauh mana kita membuka diri untuk membiarkan Roh Kudus memimpin kita, gitu ya. Semakin kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita, maka setiap hari kita bisa mengalami Pentakosta itu. Gitu ya, seperti yang video kemarin saya jelaskan bahwa kita tidak usah mempermasalahkan itu pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima, atau keberapa, gitu ya. Tetapi Pentakosta harus kita nikmati setiap hari. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, kata firman Tuhan. Jadi setiap hari harusnya menjadi hari Pentakosta, di mana setiap hari kita mengalami Roh Kudus memenuhi kita, di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita semua penuh dengan Roh Kudus. Gitu ya. Dan demikian Roh Kudus bisa menyatakan setiap kebenaran-kebenaran Tuhan, dan kita bisa bergaul semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Dia. Jelas aku? Itu dua hal yang ingin saya bagikan mengenai prinsip saya tentang third Pentecost atau Pentakosta ketiga. Gitu ya. Kita tidak usah mempermasalahkan masalah istilah ketiganya di sini. Tetapi kita harus mengerti bahwa esensi di dalamnya, bahwa menjelang akhir zaman, bahwa Allah mempersiapkan gerejanya Tuhan untuk disempurnakan. Gitu ya. Dan banyak orang akhirnya semakin dibawa untuk semakin mengenal Tuhan. Dan Anda bisa melihat saat-saat ini, melalui peristiwa pandemi, melalui sesuatu yang sulit, orang akhirnya mencari apa itu kebenaran. Bahkan tanpa kita mengerti, ada orang-orang yang tanpa disampaikan firman Tuhan, tiba-tiba dia berbalik dan mencari Tuhan. Gitu ya. Dan itu semua karya Roh Kudus. Gitu ya. Dan pernah saya jelaskan dalam satu video juga bagaimana sekarang firman Tuhan itu bisa disampaikan dengan berbagai macam media dan bisa didengar dengan berbagai macam bahasa. Gitu ya. Bahkan Alkitab sekarang tidak usah orang capek-capek untuk membeli lagi Alkitab, bisa di-download dengan sangat mudah dan tersedia dengan berbagai macam bahasa, bahkan sampai bahasa daerah sekalipun. Dan itu semua membuat bagaimana Roh Kudus bekerja membangkitkan seseorang untuk mengenal Tuhan. Gitu ya. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, dan kita percaya bahwa menjelang kedatangan Tuhan, saatnya semakin dekat. Dan saat semakin dekat itu membuat iblis pun akan bekerja lebih keras untuk menyesatkan banyak orang. Orang akan dibawa dan dihantui untuk mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan mulai akan disesatkan. Tetapi di sebaliknya akan semakin banyak orang yang mencari Tuhan. Akan semakin banyak orang yang akhirnya mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan itu semua adalah karya Roh Kudus, dan itu semua membawa pada satu kesempurnaan di mana gereja Tuhan siap menjadi mempelai yang siap sedia, dan pada saat Yesus datang didapatinya mempelai siap sedia. Jelas aku? Itu yang saya bisa bagikan tentang opini saya tentang third Pentecost. Gitu ya. Bagian kita pertanyaannya adalah bukan kita meributkan apakah Pentakosta ketiga sesuai dengan Alkitabiah atau tidak, apakah di Alkitab ada istilah Pentakosta ketiga. Bagian kita sebenarnya bukan meributkan hal itu, tetapi bagian kita adalah sejauh mana Anda dan saya mengerti bahwa kita
apa sih namanya mendapat kasih karunia, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan buat Anda dan saya. Dan Roh Kudus itu adalah memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bagian kita adalah sejauh mana kita memberi diri untuk bersekutu dengan Roh Kudus, sejauh mana kita membuka diri untuk membiarkan Roh Kudus memimpin hari-hari kita, dan sejauh mana kita terbuka untuk Roh Kudus mengajar kita dan membawa kita untuk semakin mengenal Allah. Itu yang terpenting bagi Anda dan saya. Gitu ya. Dan melalui video opini saya ini, saya ingin mengajak Anda dan saya menjelang Pentakosta sebentar di depan kita. Itu boleh Pentakosta keberapapun dalam hidup kita masing-masing, tetapi jadikan itu momen di mana itulah saat di mana kita mengalami pribadi Roh Kudus, dan itu membawa kita bersekutu setiap hari bersama Roh Kudus. Dan jadikan Pentakosta itu menjadi satu hari keseharian kita tiap hari, dan setiap hari adalah hari Pentakosta buat kita, di mana kita di sana mengalami pribadi Roh Kudus. Jelas, Saudaraku? Dan sekali lagi, ini semua hanya opini saya pribadi. Apa sih namanya, Anda boleh setuju atau Anda boleh tidak setuju, itu semua terserah pada pribadi kita masing-masing. Dan saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di opini saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.